Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Insyira dari semester 3C. Pada video kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dudi Mulyadi SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridaindi SHMH mengenai pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara. Pendahuluan. Makeover kekuasaan tampil melalui wujud multibentuk maupun dari kedualistisan eksistensian kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan adalah fungsional demi atau bagi tingkat kesejahteraan hidup dari masing-masing individu dan negara sendiri. Cara dan sarana untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan diantaranya yang pertama moralitas atau religius, yang kedua etika, yang ketiga hukum. Menurut Miriam Budiarjo, mengartikan negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat. Kekuasaan membutuhkan hukum untuk yang pertama, guna memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, bahwa hukum dibutuhkan supaya kekuasaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang jadi kesewenang-wenangan atau kelaliman. Menurut Syahran Basah, administrasi negara ialah alat perlengkapan negara tingkat pusat badan daerah yang menjalankan seluruh kegiatan bernegara dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan dan hukum administrasi negara. Pengertian dan sumber kekuasaan negara. Kekuasaan secara etimologi diartikan sebagai kemampuan berbuat atau bertindak. Menurut Kamus Hukum, kekuasaan diartikan suatu kemampuan yang terdapat di dalam hubungan antar manusia. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan negara diartikan adalah kemampuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah untuk memaksa seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bersama yang ditetapkan sebelumnya. Sumber kekuasaan meliputi yang pertama kekuatan atau kekerasan fisik, yang kedua kedudukan atau jabatan, yang ketiga kekayaan, yang keempat kepercayaan atau keyakinan, yang kelima keterampilan atau keahlian. Terdapat 5 paham kedaulatan, yaitu yang pertama paham kedaulatan Tuhan, Augustinus dan Thomas Aquinas. Kekuasaan negara berasal dari Sang Pencipta atau Tuhan. Sebagai konsekuensi logisnya, masyarakat berhak menolak atau tidak menaati berbagai perintah dari penguasa yang melanggar ketentuan atau norma moral dan keadilan yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, paham kedaulatan raja oleh Thomas Hobbes. Penguasa negara atau raja karena keabsolutannya digambarkan sebagai Leviathan, makhluk yang kuat tanpa tandingan. Oleh sebab itu, negara dapat memastikan dan memaksakan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan yang ditetapkannya. Yang ketiga, paham kedaulatan negara George Jelinek dan Paul Laban. Kekuasaan penguasa atau negara adalah yang tertinggi setiap pemerintah dari penguasa negara yang memanifestasikan dalam hukum haruslah ditaati oleh masyarakat. Yang keempat, paham kedaulatan rakyat oleh Jean-Jacques Rousseau, John Locke, dan Montesquieu. Kekuasaan negara yang diselenggarakan oleh para penguasa adalah berasal dari rakyat. Hal tersebut dimungkinkan karena negara pada hakikatnya adalah produk dari perjanjian antara masyarakat. Sebagai konsekuensinya, bahwa setiap hukum yang mengikat sepanjang itu disetujui oleh rakyat. Yang kelima, paham kedaulatan hukum Immanuel Kant dan Leon Duguid. Kekuasaan tertinggi di dalam negara bukan bersumber dari Allah, raja, negara, atau rakyat. Segala kekuasaan negara yang diselenggarakan penguasa maupun oleh rakyat pada dasarnya berasal dari hukum. Konsekuensinya bahwa kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan hukum dipandang tidak sah dan tidak perlu ditaati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.